wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Mas Dodi dan Mbak Iba, ya Mbak Iba yang baru saja melangsungkan akad nikah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberkahi dan menjaganya. Keluarga besar Bapak Arif Isnawan dan Bapak Bambang, Bapak Ibu yang ikut menyaksikan prosesi akad nikah, dan kawan-kawan semuanya. Yang pertama tentu kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semata-mata nikmat Allah semua bisa terlaksanakan dengan baik, sehingga ucapan setiap muslim setiap selesai melakukan pekerjaannya, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala dan dengan semata-mata dengan nikmatnya maka selesai sudah pekerjaan yang kita lakukan. Yang kedua, Bapak sekalian, dalam rangka untuk ikut mengambil hikmah dari pernikahan Mas Dodi dan Mbak Iba, dan sekaligus ya nasihat untuk saya, beliau berdua, dan kita semuanya, mudah-mudahan juga ini beberapa catatan ringan berkaitan dengan pernikahan yang seperti kita saksikan tadi. Bapak sekalian, yang pertama, bahwa pernikahan itu dalam agama kita sangat terhormat, sangat suci, sangat agung. Bahkan diungkapkan Allah dengan istilah mitsaqan ghalidha. Akad nikah itu diungkapkan dalam Al-Quran dengan ungkapan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat besar, perjanjian yang Allah menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut. Laki-laki mengambil halalnya wanita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perjanjian sangat besar. Karena memang memiliki tujuan-tujuan pula yang sangat ini besar. Kemudian, Bapak sekalian, kenapa sih kok mesti kita harus menikah? Secara singkat, yang pertama, ya karena menikah itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ada seorang hamba yang bagaimana bisa mewujudkan perintah Allah, sehingga nikah merupakan bagian daripada ibadah. Karena itu adalah perintah Allah, sehingga melaksanakannya merupakan bagian pada ibadah. Yang Allah katakan diantaranya, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulatha wa ruba'a. Nikailah dari wanita yang Anda sukai, 2 atau 3 atau 4 maksimal. Ini kata Allah, kalau Anda khawatir tidak bisa beradil, fawahidatan, 1 aja. Sehingga ini adalah perintah Allah Ta'ala. Makanya Bapak sekalian, ketika kita melangkah ke jenjang pernikahan, itu diantaranya niat kita adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mewujudkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dalam rangkaian amal yang menyenangkan ini juga mendapatkan banyak pahala dari Allah Ta'ala.
Yang kedua, Bapak sekalian, pernikahan itu adalah perintah dan sekaligus sunnah Nabi dan bahkan sunnah para Nabi. Yang Nabi kita mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatawazz wal fal tazawwaj. Wahai para pemuda, kalau Anda sudah mampu untuk menikah, maka nikahlah. Sehingga Nabi memerintahkan kita untuk menikah. Dan Nabi kita menjadikan nikah itu adalah sunnah beliau. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Bahkan Nabi kita menegaskan, orang yang benci dengan sunnah pernikahan ini, maka dia bukan termasuk umatku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang dia benci dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan demikian juga Bapak sekalian, nikah ini adalah memiliki tujuan-tujuan yang sangat agung, yang sangat mulia. Yang pertama diantaranya, dengan pernikahan itu dalam rangka untuk memperoleh ketenangan, karena fitrah kita ini adalah laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki, bersyahwat maksudnya. Kebutuhan nikah nyuwun ngapunten kayak kebutuhan kita makan dan minum. Kalau nggak makan ya lapar, kalau nggak minum ya haus. Kalau ada orang nggak makan kok nggak lapar, aneh. Hebat mendo iki. Itu di luar kebiasaan. Fitrahnya orang itu ya kebutuhannya makan minum. Nikah itu nyuwun ngapunten Bapak sekalian adalah kebutuhan biologis setiap kita. Yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah laki-laki perempuan saling tertarik. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya. Dijadikan indah, zuyyina dalam pandangan mata laki-laki maupun perempuan, ada keindahan. Kemudian ada hub, ada kecintaan. Lalu disertai dengan ada syahwat. Indah, ada cinta, ada syahwat. Ini kalimat yang kalau menyatu seperti ini menunjukkan total itu sifat yang sangat lengket, melekat pada manusia. Merupakan tabiat yang sangat kuat pada manusia. Apa itu? Kecintaan laki-laki kepada wanita, kecintaan wanita kepada laki-laki, berpasang-pasangan, ada syahwat, ada keindahan, sehingga ini merupakan tabiat fitrah manusia. Sekalian, sehingga melangsungkan pernikahan adalah kebutuhan fitrah manusia yang kemudian diharapkan dia akan tenang. Semuanya kalau belum ketemu pasangannya, belum ketemu jodohnya, belum ketemu gatuannya, itu ya nggak tenang. Itu sudah merupakan fitrah rumus kehidupan. Sehingga Allah katakan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda kekuasaan Allah itu Allah menciptakan ini dari diri kalian, dari jenis kalian, yaitu pasangan. Yang dengan pasangan ini litaskunu ilaiha, agar kalian tenang, tentram, nyaman, hidupnya betul-betul bisa merasakan itu kebahagiaan. Itu harapan ketika seorang dia yaitu melangsungkan pernikahan. Sehingga dalam rangka untuk memenuhi fitrah tabiat manusia yaitu mencari pasangannya. Sehingga karena untuk memang nikah itu selain dalam rangka beribadah, dalam rangka melaksanakan ini perintah agama, ada unsur yaitu memenuhi syahwat tuntutan biologis, ya nyuwun ngapunten, untuk
dapat yang gini ya cari yang cocok. Cari yang cocok. Cocok itu Bapak sekalian selera dan sesuai dengan ya ini keyakinannya. Makanya dalam agama kita nyun ngapunten kalau milih jodoh itu ya enggak sekedar hanya nyun ngapunten asal wedok itu mboten. Asal itu wonten awan mboten. Mesti ngagem miling-miling. Wonten istilahipun nadhar. Nadhar. Nadhar niku ndeleng ngantos celek. Sehingga nek kunci berarti itu celek, gathuk, klek. Nah itu dia sampai cocok atau merasa cocok. Dengan pertimbangan kalau kata Nabi kita SAW, tungkahul mar'ah ya tungkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Fatfar bidatidin taribat yadak. Wanita dinikahi karena 4 hal. 1 karena ya ini hartanya, karena cantiknya, karena nasabnya, karena agamanya. Pilihlah yang menjadi pondasinya, penentunya adalah agamanya. Anda akan bahagia. Bapak sekalian, ini adalah bimbingan Nabi kita. Fitrah kita milih boleh, cantik, kaya, bernasab. Ini adalah fitrah manusia, tabiat manusia. Kalau bisa milih yang seperti ini. Tapi ada kunci, harus ada pengunci yang penentunya, yaitu agamanya harus bagus. Agamanya harus bagus. Makanya laki ketika milih wanita ini juga jadi kunci. Wanita ketika menerima lamaran laki-laki juga ini jadi kunci. Bagaimana nanti kita mengatakan Bapak sekalian, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fasawijuhu. Kalau datang pada Anda laki-laki yang Anda telah ridho, wahai para wali, jika telah datang pada Anda orang melamar laki-laki yang Anda telah ridho agama dan akhlaknya. Agamanya itu artinya kan agamanya lurus, tidak termasuk pengikut aliran yang sesat, tidak mengikut aliran menyimpang. Akhlaknya bagus. Kadang-kadang yang ngapunten agamanya bagus, sregep ngaji, pemahamannya lurus. Ning yang ngapunten temperamental, akhlaknya kurang bagus. Makanya agama akhlak. Kalau ini Anda sudah ridho, maka nikahkan. Kalau enggak, kata Nabi, akan banyak terjadi kerusakan dan fitnah di muka bumi. Karena ini standar kebaikan adalah kembali kepada agamanya orang ini baik, akhlaknya baik. Adapun kita kemudian tambah lagi yang kaya, tambah yang cantik, tambah yang bernasab, itu nilai plus. Kalau kata Hamka, beliau menggambarkan kalau cantik, kaya, nasab itu ibaratnya angka 0. Kalau cantik tok ya 0. Cantik sugih 0. Cantik sugih nasabnya bagus 0 jejer telu ya tetap nilainya 0. Terus agamanya itu diibaratkan angka 1. Agamanya bagus, cantik 10. Agamanya bagus, cantik sugih 100. Agamanya bagus, cantik sugih, nasabnya bagus 1000. Terus begitu. Artinya agama akan menjadi penentu. Bapak sekalian, dan kalau kita menjadikan agama sebagai standar niku, minta maaf, kalau seandainya nanti dalam perjalanan rumah tangga itu kebetulan ada yang enggak cocok, ada yang enggak pas, sehingga ada menjadikan enggak suka, maka orang yang mereka beragama, mereka akan benar-benar menjadikan agama sebagai tuntunannya, alias dia tidak akan dolim kepada istrinya atau istri tidak akan dolim kepada suaminya. Kalau sampai pada puncaknya tujuan berumah tangga itu yang kata Allah dalam rangka untuk menegakkan agama Allah, tilka hududullah,
itulah batasan-batasan Allah, fala ta'taduha, maka jangan kalian langgar. Kalau dalam berumah tangga sudah kemudian itu banyak pelanggaran agama karena tidak kecocokan di antara kedua belah pihak, maka Islam memberikan solusi, ya ini ada yang namanya syariat tolak, dalam rangka untuk masing-masing mereka bisa melaksanakan agama Allah dengan baik. Jangan sampai istri terus durhaka pada suami, jangan sampai suami terus berkhianat kepada istri. Allah berikan solusi. Tetapi menjaga keutuhan rumah tangga adalah perkara yang sangat disyariatkan di dalam agama. Karena retaknya hubungan rumah tangga itu termasuk nyun ngapunten proyek iblis. Proyek iblis yang paling besar, yaitu pisahnya dua orang yang mereka tadinya bersatu saling mencintai. Bapak sekalian, kalau Masya Allah ternyata sang suami atau sang istri mereka sangat saling mencintai, maka kecintaannya tetap didasarkan di atas ketakwaan, sehingga tidak yaitu membiarkan karena cintanya terus pelanggaran-pelanggaran syariat terjadi di rumah tangganya. Satu, nikah kita dalam rangka untuk mewujudkan atau dalam rangka untuk memenuhi fitrah kebutuhan ini manusia. Yang kedua, sekalian, dalam pernikahan itu ada tujuan akhlak, terpeliharanya akhlak yang mulia di tengah-tengah masyarakat. Di antara rusaknya akhlak di masyarakat itu tidak memperhatikan yaitu pernikahan dengan aturan-aturannya. Apalagi yang ngapunten kalau udah ketularan dunia barat, ketularan dunia kafir barat yang tidak tahu agama, yang akhlaknya minta maaf ya akhlak kebinatangan. Sampai pada tingkat sudah nggak selera lagi kawin nikah, ngapain mahal-mahal, oh ya jajan saja bisa, tinggal tuku piro pengen opo tinggal beli, ngapain susah-susah. Sampai yang perempuan pun seandainya menikah nyun ngapunten mboten pengen punya anak. Punya anak itu ngerepotkan dan membuat elek tubuhnya. Itu sudah betul-betul memang pikirannya rusak-rusak semuanya. Hanya tujuannya syahwat, 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 pelampiasan syahwat. Sampai pada tingkatan yang ngapunten suami istri bergaul bebas antar teman-temannya, ya minta maaf, tukar-tukaran kunci, tukar-tukaran istri, biar variasi, biar variatif. Ini semuanya akhlak kebinatangan. Maka Masya Allah, agama kita yakni Islam, Nabi mengajarkan ya masyarakat syabab man istata minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai pemuda, kalau Anda sudah mampu nikahlah. Nikahlah. Karena dalam pernikahan itu satu aghaddu lil basar, untuk bisa menundukkan pandangan mata. Sekalian menawi dereng nikah nyun ngapunten, ya namanya fitrahnya tabiatnya laki-laki, kalau nggak punya ketakwaan juga ya matanya akan jelalatan. Itu mesti matanya akan jelalatan, mendeleng-deleng, miling-miling, kabeh dideleng kabeh. Wong belum dapat pilihan. Sudah dapat pilihan pun kalau dia tidak punya agama, nggak punya ketakwaan, dia matanya juga tetap jelalatan. Tapi kalau udah nikah itu punya penyaluran. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil fars. Akan membuat matanya itu tertunduk, sudah cukup dengan istrinya, sudah puas melihat istrinya, sudah betul-betul dia dipuaskan oleh istrinya. Makanya nyuwun ngapunten ibu-ibu atau istri muda itu harus juga suka dandan, tapi untuk suaminya. Jangan dandannya kalau pas mau mantenan aja ke salon dandan blenger, Masya Allah, kabeh dipermak awak, rai tekan dengkul semuanya didandani. Tapi kalau dengan suami kayak kompor magrok sak ononi,
sehingga kayak barang melangkrak, rakanggur atau kopen. Akhirnya suami pun cari pelampiasan keluar. Ini justru bagaimana istri suka dandan tapi untuk ini suami. Sebagaimana suami harus juga suka dandan untuk ini sang istri. Itu untuk memuaskan mata. Kemudian, Bapak sekalian, kebutuhan nyun ngapunten, kebutuhan kemaluan. Itu ya kayak kebutuhan makan. Itu butuh penyaluran. Sampai Nabi kita ketika kita mengajarkan para laki-laki, kalau nanti kamu di luar itu melihat perempuan yang membuat kamu kemudian teratapan, berselera, ndang mulio, pulanglah. Kemudian tunikan kepada istri kamu, podo, barangi podo, itu akan buat ngerem. Nah sekalian, ini obat. Dan ini yang dinasihatkan Nabi kita. Sehingga kalau istri yang di rumah itu selalu bagaimana standby ya memuaskan suami, maka rumah tangga insya Allah akan terjaga dengan ya ini bagus. Akhlak di zaman kita Bapak sekalian, fitnah akhlak itu betul-betul dahsyat. Kerusakan akhlak di zaman kita sangat dahsyat. Cah cilik-cilik pun ngerti urusannya wong gede dan sudah rusak-rusakan. Karena dunia memang gampang diakses. Apalagi penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan seksual semakin ya ini luas. Maka dalam pernikahan ada akhlak, ada tujuan akhlak. Yang ketiga, Bapak sekalian, dalam pernikahan ada tujuan yang sangat mulia pula, menyatukan antar keluarga. Mas Dodi, keluarga Mas Dodi dengan keluarga Pak Arif ya tadinya nggak saling kenal, tapi begitu dengan pernikahan, Masya Allah, kemudian ikatan keluarganya tambah gede, tambah luas, tambah ini besar. Dan itu merupakan bagian adalah maslahat dalam kehidupan dan memperkuat ini umat. Sehingga nyun ngapunten, menikah itu bukan sekedar nikahnya Mas Dodi sama Mbak Iba, tapi membawa dua gerbang keluarga, keluarga mempelai laki-laki, keluarga mempelai perempuan. Ini harus bagaimana juga menjadi ini kesatuan maslahat, sehingga harus Mas Dodi dan Mbak Iba menjadi peran yang merajut hubungan kedua keluarga ini menjadi lebih baik. Sehingga bukan sekedar kepuasan suami istri, tapi mikirnya juga di belakangnya itu ada bapak ibu, keluarga besar, kemudian juga demikian ya laki-laki. Maka ini adalah termasuk bagian kenikmatan. Yang keempat, Bapak sekalian, tujuan menikah itu dalam rangka untuk menghasilkan keturunan. Keturunan itu nyun ngapunten bukan beban, tapi aset yang mahal untuk dunia dan akhirat kita. Kalau istilahnya orang Jawa nyun ngapunten ada istilah mendem jeru mikul dhuwur. Itu anak yang kita lahirkan dalam rangka untuk bisa mewujudkan tujuan ini. Dan yang lebih paten lagi harus mendem jerut mikul dhuwur itu berkaitan dengan agama, dengan agami. Sakit menyelamatkan dari neraka, memasukkan ke surga. Ini andil anak-anak kita sangat besar. Yang itu sangat besar. Ada orang tua yang mereka itu nggak punya amal-amal yang layak masuk surga, dosanya banyak, bisa kemudian masuk surga, itu karena istighfari waladik, karena istighfarnya anakmu, karena peran sang anak. Dan alangkah bahagianya kalau keluarga besar bisa masuk surga sekeluarga ketika menciptakan keluarga saleh dan salihat. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Jannatu Aden, surga Aden yang akan dimasuki oleh kaum mukminin, seorang mukmin, dan akan masuk bersamanya juga ke surga bapak-bapak mereka yang saleh. Bapak itu nggih bapak simbah canggak wareng terus ke atas niku naminipun abak. Kemudian istri-istri yang salihat,
anak-anak keturunan yang soleh, ini akan bisa menjadikan mereka masuk surga sekeluarga. Sehingga apabila kita memang ingin surga kita bisa masuk keluarga, maka jangan lupa harus betul-betul memperhatikan pendidikan agama keluarga kita. Terus sekalian, yang terakhir, kita tujuan membangun kehidupan ini yang penting niku adalah berkah. Berkah. Makanya doa Nabi yang Nabi ajarkan pada kita ketika kita mendoakan mempelai, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Doa semoga Allah memberkahi Anda dan pasangan Anda dan mengumpulkan Anda dalam kebaikan. Ini doa yang Masya Allah bagus. Berkah sekalian, itu artinya kasratul khair wa subutu. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak dan melimpah ruah. Sehingga gimana rumah tangga ini mendapatkan atau menghasilkan kebaikan yang banyak. Sehingga betul-betul keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sekalian, untuk mencapai keberkahan ini dituntunkan oleh Nabi membangun keluarga berkah niku kados dene, yaitu nanam pohon yang diharapkan tumbuh bagus sehingga pohon ini sangat memberikan manfaat. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukula kulahinin bitni rabbiha. Tidakkah Anda lihat tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah membuat tamsil tentang kalimat thayyibah, kalimat iman, kalimat Islam kayak pohon yang bagus, akarnya kuat, batang percabangannya lebat, hebat, kemudian buah-buahnya lebat. Sekalian, rumah tangga yang diharapkan berkah seperti ini itu ada akarnya, ada batang percabangannya, ada buah-buahnya. Akar untuk mendapatkan keberkahan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Ketakwaan suami dan istri kepada Allah Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatana alim barakati minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk suatu negeri, seandainya sebuah anggota keluarga, seandainya seorang pribadi, mereka ini betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Sekalian, dengan takwa itu semuanya akan tergali dengan baik. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia kalau punya masalah apapun Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dalam setiap urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Barang siapa yang mereka bertakwa kepada Allah, Allah akan ampunkan kesalahan-kesalahannya. Wa yu'dim lahu ajran, dan pahalanya akan Allah lipat gandakan. Takwa itu akan menjadikan bekal terbaik dalam kita membangun rumah tangga. Kunci yang kedua, Bapak sekalian, Mas Dodi dan Mbak Iba khususnya, saling pangerten. Saling pangerten. Mas Dodi waktu ngelamar Mbak Iba mesti ada yang menarik, itu mesti, kalau enggak mesti enggak jadi kawin. Mbak Iba ketika terima Mas Dodi mesti juga ada yang menarik, kalau enggak ya mesti enggak mau, enggak jadi kawin. Yang diingat-ingat dalam perjalanan kita berumah tangga ini yang unggul-unggul ini, keutamaan-keutamanya ini. Jangan kemudian dinampakkan yang kurang-kurang. Yang kurang itu dipendem, ditutup. Sehingga kata Allah, wala tansawul fadla bainakum, jangan Anda lupakan keunggulan, kebaikan, keutamaan di antara kalian. Kunci pergaulan itu melihat kelebihan orang lain, sehingga kita akan menghargai dan kita akan bisa betul-betul menempatkan nguwongken orang. Kalau orang Jawa dengan ngapunten ada pesan yang bagus, nek kawin kuwi sangune 5 katanya, 5M. 5M boten 5 miliar. M niku mlebu, metu, mengkurep, melumah, terus martetilah.
mlebu metu mengkurep melumah atau tidak. Ini ku maknanipun mlebu nek pun kawin nek pun nikah niku kedah move on, kedah sadar sepenuhnya kalau dia itu sudah menikah, jangan waktu belum nikah mulai sakarepe dhewe, kemudian mangan ya saenake dhewe, nggak mikir. Sekarang udah nikah ada yang dipikir, ada yang ini dipikir, sehingga pulang juga harus tahu waktunya. Artinya harus pulang ke rumah, ada orang nunggu di rumah, nggak boleh sagelemnya dia keluar rumah. Makan juga begitu, mas tunggal. Nomor kali metu. Wong lanang niku mbok piye-piye kedah metu, maksudnya kerja saetuke nguripi garwa. Itu kewajiban laki-laki. Kaum ibu nggak ada kewajiban kerja, kewajibannya ngurus suami, ngurus harta suami, ngurus anak suami, melayani suami. Itu kunci surganya di situ. Laki-laki kewajiban full untuk membiayai istri, sehingga dia harus kerja. Saya bisa kok nggak keluar tapi kerja, ya nggak sakit. Yang penting ngasilkan duit. Apalagi zaman sekarang ya online neng kamar duitnya sakit delidir ya bisa. Tapi yang penting kerja, mengkurep. Mengkurep itu artinya nutupi aib masing-masing, saling nutup. Makanya dalam agama kita ada istilah liba ini antum libasulahunna, hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Istri Anda pakaian untuk Anda, Anda pakaian bagi istri Anda. Pakaian itu fungsi satu, berias. Suami berias dengan istrinya, istri berias dengan suaminya. Dua, untuk nutup aurat, untuk nutup yaitu aib-aib. Kemudian untuk ngangetkan, untuk saling penghangat. Fungsinya intinya kayak pakaian. Sehingga harus betul-betul menyadari fungsi suami dan istri. Kemudian Bapak sekalian, melumah itu artinya nerimo, sak onteni, melumah, pasrah, nerimo. Ya sudah, Mas Dodi itu mau yang gantengnya kayak apa itu ya tetap ada kekurangannya. Lalu masih menungso teng donya. Mbak Iba itu mbok ayune kados napa nggih tetap ada kekurangannya. Itu kedah nerimo, bisa menerima kenyataan. Mudah-mudahan Bapak sekalian apa yang kita sampaikan manfaat untuk kita semuanya, khususnya Mas Dodi dan Mbak Iba, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir yang tujuannya juga untuk mendoakan keberkahan, Allah kabulkan doa-doa keberkahan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya juga mendapatkan limpahan berkah dengan kehadiran kita di walimatul urus atau akad nikah ini, dan mudah-mudahan menjadi keluarga yang kaken-kaken, ninen-ninen dunia akhirat, menjadi ini keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga betul-betul menikmati keluarga yang ada. Yang harus diingat juga, hidup itu kayak kapal yang kadang harus menghadapi ombak besar, ombak kecil. Yang penting nahkodanya harus betul-betul canggih setelah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makatan Bapak sekalian, matur nuwun sangat. Kekurangan minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih teiring doa jazakallah kepada Fadilatul Ustadz Afifi Abdul Wadud. Untuk selanjutnya perkenan kepada Ustadz dan juga pengantin putra dan Ayahanda Arif Isnawan, juga Ayahanda Bambang Widyatmoko untuk foto dengan pengantin.
Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga jemputan yang mulia para tua yang hadir menyaksikan telah menjadi suami, sudah mencapai setengah dari agama kepada Mas Andita Widya Huntoro. Awal, tengah dan sampai juga di penghujung adicara ijab dan kabul, alhamdulillah telah sesuai dengan yang dikehendaki oleh keluarga. Adicara ijab kabul kita cukupkan dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.